Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah perkembangan peserta didik yang materinya adalah metode dan model pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak TK, SD, dan juga SMP. Dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Nugraheni Warih Utami SPD MPD, saya juga tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Fernanda Imam Ramadan dan juga saya sendiri Ilma Ainusofa. Dari materi yang akan saya bahas, ada beberapa subbahasan. Yang pertama adalah model pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga model pembelajaran TK sampai dengan SMP. Kita memasuki subbahasa yang pertama tentang apa itu model pembelajaran yang akan dibahas oleh rekan saya. Di dalam proses belajar mengajar, terdapat dua komponen penting, yaitu guru dan peserta didik yang saling berinteraksi. Dengan demikian, pembelajaran didefinisikan sebagai pengorganisasian atau penciptaan atau pengaturan suatu kondisi lingkungan yang sebaik-baiknya yang memungkinkan terjadinya belajar pada peserta didik. Maka dari itu, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar, menurut Saiful Sagala. Kita memasuki subbahasan yang kedua, yaitu apa itu metode pembelajaran. Di setiap model pembelajaran, pasti terdapat metode-metode pembelajaran. Metode pembelajaran tersendiri diartikan sebagai cara atau jalan yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat dicapai. Memasuki subbahasan yang selanjutnya membahas tentang model pembelajaran TK. Model pembelajaran yang ada di TK ada 4 model,
yaitu yang pertama adalah model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman, yang kedua adalah model pembelajaran sudut, yang ketiga adalah model pembelajaran area, dan juga yang keempat adalah model pembelajaran sentra. Kita bahas dari model pembelajaran yang pertama yang terdapat pada anak TK, yaitu pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman. Apa sih pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman? Nah, di sini adalah pola pembelajaran ini di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Di mana dalam satu kali pertemuan, anak itu harus menyelesaikan 2-3 kegiatan dalam kelompok secara bergantian dengan tuntas. Nah, apabila dalam kegiatan kelompok tersebut terdapat anak yang sudah menyelesaikan tugasnya lebih cepat daripada temannya, maka anak tersebut dapat menentukan kegiatan lain sejauh kelompok lain tersedia tempat. Namun, apabila tidak tersedia tempat, maka anak tersebut dapat bermain pada tempat tertentu di dalam kelas yang disediakan oleh guru yang disebut dengan kegiatan pengaman. Selanjutnya adalah model pembelajaran sudut, yang mana kegiatan pembelajaran sudut merupakan pusat kegiatan berdasarkan minat anak. Nah, di sini jumlah sudut yang tersedia ada 5 sudut. Dalam penggunaannya disesuaikan dengan program yang direncanakan dengan kisaran 2-5 sudut. Metode pembelajaran sudut ini menggunakan langkah-langkah pembelajaran yang hampir mirip dengan model pembelajaran area yang akan dibahas oleh saya setelah ini. Model pembelajaran sudut ada 5 sudut yang terdapat di dalamnya. Yang pertama sudut alam sekitar, kedua sudut bangunan, ketiga sudut keluarga, keempat adalah sudut ketuhanan, dan yang terakhir adalah sudut kebudayaan. Selanjutnya adalah model pembelajaran area di TK. Model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Nah, pembelajaran ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan pada pengalaman belajar bagi setiap anak, pilihan-pilihan kegiatan, dan pusat-pusat kegiatan, serta peran serta keluarga dalam proses pembelajaran. Pembelajarannya itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan menghormati keberagaman yang menekankan pada prinsip yang pertama, pengalaman pembelajaran pribadi setiap anak. Yang kedua adalah membantu anak membuat pilihan dan keputusan melalui aktivitas di dalam area-area yang sudah disiapkan. Yang ketiga adalah keterlibatan keluarga dalam proses pembelajaran. Nah,
Keterlibatan keluarga dalam pembelajaran itu sendiri dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu anggota keluarga dilibatkan secara sukarela dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, orang tua dilibatkan dalam mempersiapkan pengaturan media pembelajaran atau menjadi model dalam pembelajaran tertentu. Yang kedua adalah anggota keluarga bermitra dengan TK dalam membuat keputusan tentang anak. Misalnya, orang tua diminta pertimbangkan perihal kebutuhan layanan khusus individual untuk anak. Nah, di sini adalah penata ruang tentang model pembelajaran area. Yang pertama itu ada area pasir atau air. Yang kedua adalah area drama. Ketiga, area baca tulis. Selanjutnya area bahasa, ada area seni, ada area matematika, ada area balok, area agama, area musik, dan area sains. Nah, area drama sendiri itu merupakan tempat yang memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi dan mengembangkan kehidupan mereka, membantu mereka untuk memahami dunia mereka dan memainkan berbagai macam peran. Alat-alat yang ada di area drama itu bisa jadi seperti tempat tidurnya boneka, almari kecil, meja dan kursi kecil, boneka-boneka, dan sebagainya. Yang kedua adalah area membaca dan menulis. Nah, tempat ini bagi anak untuk mengeksplorasi pengalaman membaca dan menulis kata-kata yang ada di sekitar mereka. Alat yang ada di area membaca ini bisa buku tulis, pensil warna, kartu huruf, kartu kategori, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah area sains. Nah, area sains ini menyediakan banyak kesempatan bagi anak untuk menggunakan panca indera dan menyalurkan langsung minat mereka terhadap kejadian-kejadian alamiah dan benda-benda yang mereka temukan. Alat yang ada di area sains ini bisa jadi tiruan binatang, gambar-gambar perkembangbiakan binatang, dan sebagainya. Selanjutnya adalah area musik. Nah, musik ini sebenarnya dapat dipergunakan sepanjang hari untuk menyatukan kegiatan pembelajaran. Nah, alat-alatnya itu bisa seruling, maracas, tamburin, kerincing, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah area balok. Nah, area balok ini dilengkapi dengan berbagai macam bentuk dan ukuran balok untuk menciptakan suasana khayal atau dapat dikenali sebagai bangunan, kota, pertanian, dan lain-lain. Alat-alatnya itu balok dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, ada Lego, dan sebagainya. Selanjutnya adalah area matematika, merupakan tempat yang menyediakan permainan yang dapat membantu anak belajar mencocokkan, berhitung, mengelompokkan, dan sebagainya. Alat-alatnya bisa lambang bilangan, kepingan geometri, kartu angka, dan sebagainya. Selanjutnya adalah area seni. Ini merupakan tempat untuk mengembangkan dan mengeksplorasi kreativitas mereka secara bersenang-senang dengan bahan baru dan pengalaman fisik. Alat-alatnya bisa jadi meja gambar, meja kursi, kemudian krayon, pensil warna, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sentra agama, merupakan tempat yang memberikan pengalaman pada anak untuk mengenal agama dan mempraktekkannya tata cara beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Alat-alatnya ya yang berhubungan dengan agama ya. Kemudian selanjutnya adalah area bahasa. Area bahasa ini merupakan tempat yang tenang,
sehingga anak-anak dapat melihat-lihat buku, membacakan temannya, atau memintakan guru atau orang tua agar membacakan buku untuk mereka. Alat-alatnya bersama dengan area membaca, ada buku-buku cerita, gambar seri, kartu kategori, kartu nama-nama, boneka tangan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah area pasir atau air. Ini dimasukkan ke dalam salah satu tempat di dalam kelas karena dapat menggunakan pasir dan air menjadi salah satu area yang menarik untuk beraktivitas dengan anak-anak. Ini berhubungan erat dengan sains tadi ya. Kita masuk dalam bahasan yang ketiga tentang model pembelajaran TK, yaitu model pembelajaran sentra. Di mana model pembelajaran sentra itu pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran dan sentra bermain. Nah, maksud dari lingkaran itu adalah saat di mana pendidik duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah permainan. Sentra bermain adalah zona atau arena bermain anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat bermain yang berfungsi sebagai pijakan lingkaran yang diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi dasar anak didik dalam berbagai aspek perkembangan secara seimbang. Pembelajaran ini yang berpusat pada sentra dilakukan secara tuntas mulai awal kegiatan sampai akhir dan fokus oleh satu kelompok usia TK dalam satu sentra kegiatan. Setiap sentra pendukung ini perkembangan anak dalam 3 jenis bermain, yaitu bermain sensori motorik atau fungsional, bermain peran, dan bermain konstruk. Selanjutnya adalah model pembelajaran SD yang akan disampaikan oleh rekan saya. Model pembelajaran SD dibagi menjadi 5, yaitu pembelajaran langsung, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berdasarkan masalah, pembelajaran kontekstual, dan pembelajaran kuantum. Model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung merupakan model pembelajaran yang lebih berpusat pada guru dan lebih mengutamakan strategi pembelajaran efektif guna memperluas informasi materi ajar. Macam-macam model pembelajaran langsung itu sendiri terdapat ceramah, praktek dan latihan, ekspositori, demonstrasi, kuesioner, dan mencongak. Ceramah. Ceramah merupakan suatu cara penyampaian informasi dengan lisan dari seorang kepada sejumlah pendengar. Lalu praktek dan latihan. Praktek dan latihan merupakan suatu teknik untuk membantu siswa agar dapat menghitung dengan cepat, yaitu dengan banyak latihan dan mengerjakan soal. Praktek dan latihan ini sangat cocok sekali untuk pembelajaran matematika. Lalu ada ekspositori.
Ekspositori merupakan suatu cara penyampaian informasi yang mirip dengan ceramah, hanya saja frekuensi pembicara atau guru lebih sedikit. Lalu demonstrasi merupakan suatu cara penyampaian informasi yang mirip dengan ceramah dan ekspositori, hanya saja frekuensi pembicara atau guru lebih sedikit dan siswa lebih banyak dilibatkan. Lalu ada kuesioner. Kuesioner merupakan pengumpulan informasi yang memungkinkan mempelajari sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik siswa. Lalu ada mencongak. Mencongak merupakan pembelajaran langsung di mana menjawabnya langsung di luar kepala. Model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan siswa bekerja dalam kelompok yang memiliki kemampuan heterogen. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning mengacu pada model pengajaran. Siswa bekerja bersama dalam kelompok kecil saling membantu dalam belajar. Menurut Nur dan Wikandari, macam-macam model pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada STAD atau Student Team Achievement Division. Ini menekankan pada aktivitas siswa untuk saling membantu dalam menguasai pelajaran. Lalu yang kedua ada GI atau Group Investigation, di mana kelompok belajar terbentuk berdasarkan topik yang dipilih siswa. Jadi, siswa berkumpul sesuai kelompoknya, sesuai dengan topik yang ia pilih sendiri. Lalu ada Jigsaw. Di dalam kelompok, setiap siswa diberi tanggung jawab menguasai materi dan menjelaskan ke setiap anggota kelompok. Misalnya, di dalam kelompok terdapat beberapa anggota. Setiap anggota diberi materi yang berbeda. Contohnya, ada materi gajah, ada materi semut, ada materi jerapah, dan lain sebagainya. Nanti, yang dapat gajah berkumpul dengan gajah, yang dapat semut berkumpul dengan semut, yang dapat jerapah berkumpul dengan kelompok jerapah. Setelah membahas, setelah berdiskusi dalam subkelompoknya, lalu ia kembali ke kelompok utama dan menjelaskan kepada setiap anggota di kelompok utama tersebut. Jadi, di sini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok utama dan subkelompok. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Yang keempat adalah pembelajaran berdasarkan masalah. Nah, pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Itu menurut Ratu Manan tahun 2002 halaman 123. Model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan siswa dan situasi dunia nyata siswa, dan juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Model pembelajaran kuantum. Proses pembelajaran kuantum intinya pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan tidak membosankan.
Proses belajar seperti ini boleh dikatakan aktif, partisipatif, konstruktif, komunikatif, dan berorientasi pada tujuan. Selanjutnya adalah model pembelajaran SMP. Model pembelajaran langsung dibagi menjadi dua, yaitu ada deklaratif dan prosedural. Yang kedua adalah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini adalah pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk bekerja dalam suatu tim untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk tujuan bersama. Model pembelajaran berdasarkan masalah atau PBM. Model PBM adalah suatu metode yang diajarkan dengan melihat fakta yang berkembang atau berdasarkan masalah yang ada. Kemudian akan dilakukan diskusi dan pemecahan masalah tersebut. Model PBM bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Lalu belajar menjadi peranan sebagai orang dewasa dan juga belajar mandiri. Demikian pembahasan dari materi, model, dan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak TK, SD, dan juga SMP yang sudah kami bawakan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.